selamat pagi. Kembali lagi kita belajar budaya Banjar. Hari ini kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu memanda. Memanda itu adalah kesenian orang Banjar. Mari kita belajar. Baiklah, pada bab ini Miss akan membagi menjadi dua bagian. Dan hari ini kita akan belajar bagian yang pertama. Di sini Miss akan mencoba menerjemahkan paragraf-paragrafnya. Di sini ada paragraf pertama dan ketiga. Paragraf pertama Miss akan coba terjemahkan. Memanda itu termasuk kesenian orang Banjar yang sudah ada sejak dulu. Ada juga yang menyebut badul muluk, tetapi kebanyakan orang yang tahu namanya memanda aja. Paragraf yang kedua, wadahnya atau tempatnya main memanda itu di halaman rumah saat malam hari. Dan paragraf yang ketiga, memanda diadakan jika ada acara di kampung atau setelah mengatam benih di sawah. Ada juga memanda itu diadakan setelah acara pengantin untuk meramaikan pengantin dengan orang kampung di situ. Kita lanjutkan paragraf yang keempat. Ada juga yang disebut memanda periuk, ada juga yang disebut memanda tubau. Memanda periuk ini asalnya di kampung Periuk Margasari atau Rantau. Memanda tubau asalnya di kampung Tubau atau Pantai Hambawang. Paragraf yang kelima, jika memanda periuk itu pemulaan pembukaannya disebut baladun, yaitu gerak tarian dengan nyanyian yang diiringi dengan gamelan. Ladun di memanda periuk disebut lagu dua yang seperti kayak pantun. Memanda tubau berlagu juga yang disebut bakunun, menyanyikan lagu dua juga. Jadi hampir sama memanda periuk dengan memanda tubau. Kita lanjutkan kembali. Miss akan coba terjemahkan lagi. Ada juga memanda tubau itu yang ditambahi dengan orkes Melayu yang dayang-dayangnya bernyanyi lagu Melayu. Cerita yang ada di memanda itu menceritakan tentang kerajaan. Jadi, ada rajanya yang berbaju berkilau-kilau, baju raja penuh seluruhnya dengan manik-manik. Di bahu kiri kanan terpasang bulu yang berumbai. Ujung belakang bajunya berekor panjang ke bawah. Kepalanya menggunakan kupiah hitam yang di ujung depannya tertancap bulu ayam. Jadi raja pemandangan itu gagah banget kelihatannya. Lagi kita lanjutkan. Ada permaisurinya, yaitu istri raja yang menggunakan mahkota di kepalanya. Ada putri, kemudian satu orang pemuda anak raja, perdana menteri, penasehat, panglima perang, dan kemudian itu asisten pertama dan asisten kedua. Lanjutkan kembali. Kadang-kadang ada juga satu orang atau dua orang perampok atau begal yang bersenjata, merampok keluarga raja. Tetapi kisah memanda yang paling panjang ada juga jin Iprit dengan istrinya. Kita lanjutkan kembali paragraf selanjutnya. Tidak tertinggal ada juga 3 orang dayang yang bernyanyi ditambah anak-anak laki-laki yang lucu. Yang pertama keluar sebentar di Lawang Sari di hadapan penonton. Biasanya asisten pertama dengan asisten kedua, dia mengenalkan namanya dengan kerjaannya yang serba beres, termasuk temannya jika ingin menangkap maling. Demikian pembelajaran muluk kita hari ini. Selamat belajar bagi anak-anak. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kita lanjutkan bagian yang kedua minggu depan. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.